إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa kembali kita mengingatkan khususnya kepada diri kami pribadi dan juga para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa kita syukuri segala bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiuna sallallahu alaihi wasallam dan semoga tersampaikan kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga di akhir zaman nanti. Ayyuhal muslimun ibadallah. Bulan Ramadan sebentar lagi akan menyapa kita. Dan ini bukan kali pertama kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kira-kira puluhan kali bulan Ramadan yang telah kita lewati, yang telah kita lalui, sudahkah kita memaksimalkan ibadah di dalamnya? Bulan Ramadan yang telah kita lalui, hanya beberapa kali saja kita meluangkan dan menyempatkan waktu kita untuk memaksimalkan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang mulia. Atau na'udzubillahi min dzalik, sampai dengan Ramadan yang terakhir kemarin, kita juga belum pernah memaksimalkan amalan soleh di bulan suci Ramadan. Mungkin kita hanya semangat di awal-awalnya saja. Hari demi hari, bulan Ramadan berlalu. Semangat kita pun semakin menipis. Bahkan ketika sampai di puncaknya, di mana di akhir-akhir bulan Ramadan, kita dijanjikan dengan sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita justru hanyut entah kemana. Kita sibuk dengan sesuatu yang imbalannya tidak seberapa dengan kewajiban yang seharusnya kita perbuat di bulan suci Ramadan. Ayyuhal muslimun ibadallah. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini
yang akan kita jumpai sebentar lagi, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memaksimalkan ibadah, memaksimalkan amalan-amalan saleh selama bulan suci Ramadan. Agar kita tidak menyesal ketika Ramadan berlalu, tidak ada ampunan dan tidak ada amalan yang bisa kita andalkan selepas bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa di bulan suci Ramadan kita harus memaksimalkan amalan-amalan saleh? Kenapa di bulan suci Ramadan harus kita mengkhususkan waktu-waktu kita? Tentunya disebabkan karena keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan tersebut. Dan di antara keutamaan bulan suci Ramadan adalah bulan Ramadan merupakan bulan ampunan dan bulan yang dimana kita mendapatkan kesempatan untuk meraih derajat yang tinggi. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh ampunan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dilandasi dengan keimanan dan rasa harap, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan salat malam imanan wa ihtisaban, dilandasi dengan iman dan rasa harap, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ayyuhal muslimun ibadallah. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan bulan yang terdapat di dalamnya sesuatu yang bisa menjadikan seseorang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hadis dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, anna rajulan min Baliyin, bahwasanya terdapat dua orang dari daerah yang disebut dengan Bali, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Mereka berdua hijrah ke Madinah, bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan masuk ke agama Islam. Sehingga mereka masuk ke dalam agama Islam secara bersamaan. Fakana ahaduhuma ashaddu ijtihadan minal akhar. Salah satu dari keduanya sangat bersemangat dalam menjalankan agama Islam. Semangat ibadah, semangat puasa, semangat berjihad. Dibandingkan saudaranya yang satu, semangatnya biasa-biasa saja. Kemudian faghazal mujtahidu minhuma fastushhid. Kemudian orang yang semangatnya tinggi ikut berperang, kemudian mati syahid. Thumma makathal akhar ba'dahu sanah thumma tuwfiya. Kemudian yang satunya yang semangatnya biasa-biasa saja masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup 1 tahun. Kemudian dia wafat. Nah, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala an bermimpi bertemu dua orang tersebut di pintu surga. Kemudian Talha melihat keluar dari surga seorang malaikat
dan memanggil terlebih dahulu masuk ke dalam surga orang yang semangatnya biasa-biasa saja. Kemudian selang waktu malaikat tersebut keluar lagi dari surga dan memanggil orang yang lebih bersemangat dan bahkan mati syahid masuk ke dalam surga berikutnya. Kemudian dikatakan kepada Talhah bin Ubaidillah, kembalilah engkau, karena engkau belum waktunya untuk masuk ke dalamnya. Dan kita tahu bahwasanya Talhah bin Ubaidillah salah satu sahabat al-mubasysyirina fil jannah. Ayyuhal muslimun ibadallah, Talhah bin Ubaidillah menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Para sahabat heran dengan mimpi tersebut. Kenapa orang yang lebih bersemangat justru masuk surganya diakhirkan? Kemudian mereka membawa cerita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengadukan cerita mimpi Talhah bin Ubaidillah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah mendengarkan cerita tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ayyu dzalika ta'jabun?" Dari sisi mana kalian heran? Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah orang yang mati syahid lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah dibandingkan yang satunya yang mati setelah 1 tahun berikutnya? Namun kenapa orang yang semangatnya biasa-biasa saja justru masuk ke dalam surga lebih dulu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah?" Bukankah orang ini yang masuk surga terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk hidup selama 1 tahun? Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Iya. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, "Wa adraka Ramadan fasama." Bukankah orang ini mendapatkan bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa di dalamnya? Wa shalla kada wa kada min sajdatin fis sanah. 1 tahun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, dia manfaatkan dengan berpuasa di bulan Ramadan. Dia manfaatkan untuk salat, dia manfaatkan sujud, zikir, sedekah dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Bahkan jarak derajat antara keduanya sama seperti langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bisa kita lihat 2 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa dibilang Islamnya sama-sama, bahkan lebih semangat dalam melaksanakan ibadah, bahkan mati syahid orang yang pertama, namun derajatnya di sisi Allah lebih tinggi hanya karena selisih 1 Ramadan dan beberapa amalan-amalan lainnya yang dia kerjakan selama 1 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun ibadallah. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan lainnya adalah syaitan dibelenggu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, wa suffidatis syayatin, dan setiap syaitan dibelenggu. Ayyuhal muslimun ibadallah. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa suffidatis syayatin, syaitan dibelenggu. Dari sini muncul pertanyaan,
kepada sebagian kita. Tentunya didasari dengan keterbatasan pemahaman, keterbatasan kemampuan dalam berpikir. Kenapa di bulan Ramadan masih saja kita menyaksikan kemaksiatan di berbagai tempat, sedangkan syaitan dibelenggu. Ayuhal muslimun ibadallah, perlu kita ketahui bahwasanya dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan tidak hanya bersumber dari godaan syaitan, namun ada sumber yang sifatnya internal dari dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Sehingga tanpa godaan syaitan, kita bisa terjerumus ke dalam dosa, disebabkan karena hawa nafsu yang buruk yang muncul dari dalam jiwa kita. Seorang imam As-Sindi rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang hal ini di dalam catatannya dalam Sunan An-Nasa'i. Beliau mengatakan, maksiat tidak hanya muncul, tidak hanya datang dari godaan syaitan, namun bisa saja datang dari jiwa yang buruk dan hawa nafsu yang jelek. Kalau misalnya, kata beliau, kalau misalnya maksiat itu hanya datang dari godaan syaitan, maka siapa yang menggoda iblis ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Tentunya kita tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih pertama kali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena hawa nafsunya. Tidak ada syaitan yang bisa menggoda dia. Bahkan dialah pencetus syaitan. Dialah yang pertama kali syaitan itu muncul disebabkan dirinya. Ayuhal muslimun ibadallah. Itulah beberapa keutamaan bulan suci Ramadan yang membuat kita harusnya lebih bersemangat untuk meraih bulan suci Ramadan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Telah kita sampaikan pada khutbah yang pertama tadi, bahwasanya di bulan Ramadan, syaitan dibelenggu. Para ulama beragam dalam menafsirkan penggalan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Di antara penafsiran mereka ada yang mengatakan bahwasanya yang dibelenggu adalah dari kalangan dedengkot syaitan saja, syaitan tingkat kelas tinggi, sedangkan syaitan tingkat kelas bawah masih berkeliaran seperti biasa. Namun kemampuan syaitan kelas bawah dalam menggoda manusia tentu lebih rendah. Kemampuannya lebih lemah dibandingkan syaitan yang tingkatannya kelas atas. Oleh karena itu, bisa kita saksikan kemaksiatan di bulan suci Ramadan lebih berkurang dibandingkan kemaksiatan di luar bulan suci Ramadan. Dan di antara penafsiran para ulama lainnya adalah bahwasanya yang dibelenggu adalah pergerakannya. Sehingga syaitan masih bisa menggoda meskipun dibelenggu, namun tidak seleluasa ketika mereka bebas. Dan masih banyak penafsiran lain dari para ulama. Namun di akhir khutbah ini akan kita sampaikan sebuah persiapan penting yang harus kita amalkan sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah salamatus sudur. Dan ini adalah persiapan yang wajib bagi setiap kaum muslimin. Hati yang bersih. Di bulan Ramadan kita akan beramal dengan beragam amalan soleh. Namun jika hati kita kotor, jiwa kita dipenuhi dengan dosa, mana mungkin kita bisa beramal dengan amalan-amalan kebaikan. Oleh karena itu,
salamatus sudur. Hati yang bersih harus kita peroleh sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Bahkan selamanya kita harus memiliki hati yang bersih. Karena hati yang bersih menyebabkan seluruh amalan-amalan kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa disampaikan dengan bulan suci Ramadan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 bulan sebelum masuknya bulan suci Ramadan, mereka sudah meminta, mereka sudah berdoa, mereka sudah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Dan setelah bulan suci Ramadan, selama 6 bulan setelah bulan suci Ramadan, mereka berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah agar amalan-amal mereka diterima ketika bulan suci Ramadan kemarin. Ayuhal muslimun ibadallah, dan yang terakhir adalah kita butuh untuk mempelajari, kita butuh ilmu, kita butuh pengetahuan tentang seputar Ramadan. Baik fikih tentang puasa, fikih tentang zakat, fikih tentang sholat tarawih, dan lain sebagainya. Ini sangat butuh bagi kita semua, agar segala amalan-amalan yang kita lakukan nantinya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.